Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudaraku seiman, alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali kita duduk bersama untuk mendengarkan wasiat-wasiat dari Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala, pencipta kita dan yang mengatur hidup kita ini, yang menjamin hidup kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan nasihat untuk kita semua terkait sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun wa ma minna illa tatayyar wallahu yudhibuhu bitawakkul." Hadis riwayat Abu Dawud dan imam-imam yang lain. Rasulullah bersabda, artinya sesungguhnya pesimis. Apa? Pesimis adalah perbuatan syirik. Apa itu pesimis? Kata ulama, at-tatayyur huwa adh-dhannu sayyi' fil qalb. Persangkaan buruk yang ada pada hati kita. Kalau di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pesimis itu artinya orang yang atau perbuatan yang selalu mudah putus harapan. Orang yang mudah berputus harapan. Selalu khawatir celaka, selalu khawatir rugi, selalu khawatir kalah. Ini hati-hati. Orang yang mudah putus harapan. Ini perbuatan syirik. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang selamat dari perbuatan ini. Tidak ada pun satu manusia yang bisa selamat dari perbuatan ini, namun ada pengecualian. Seseorang bisa selamat dengan tawakal kepada Allah.
hilang rasa pesimis ini kalau dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesimis ini sering terjadi pada kita semua ini insyaallah. Cuman kalau kita berusaha untuk menghilangkannya dengan tawakal kepada Allah, maka hilanglah ini. Kita tidak akan terjerumus pada perbuatan syirik lagi. Selamat. Ustadz, memang kenapa kalau kita syirik Ustadz? Emang masalah? Oh, masalah besar. Masalah besar kalau orang jatuh pada perbuatan syirik ini. Gak akan selamat. Satu perbuatan syirik yang dilakukan seorang muslim dan dia tidak bertobat sampai mati, maka dia kekal di dalam neraka. Gak main-main. Ayat-ayat Al-Quran menyatakan tentang hukuman orang yang berbuat syirik. Allah mengatakan, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik selamanya dan hanya mengampuni selain syirik. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga dan dia dikekalkan di dalam neraka. Tidak ada penolong bagi orang-orang berbuat syirik. Pokoknya kalau syirik gak ada ampunan, gak ada maaf. Maka kita harus tahu, jangan sampai kita jatuh pada perbuatan syirik. Satu dosa syirik kita selamat, aman. Mungkin ada orang banyak berbuat dosa, dia pernah mencuri, dia berzina, dia minum khamr, dia judi. Itu semua masih Allah maafkan. Allah maafkan. Tapi kalau syirik tidak ada maaf. Tidak ada maaf. Maka kita harus berusaha untuk selamat di dunia ini dari perbuatan syirik. Dan kalau orang selamat dari perbuatan syirik, sudah pasti dia akan selamat juga dari dosa-dosa yang lain. Dia akan berusaha untuk menghindari dosa-dosa besar yang lain. Orang yang selamat dari kesyirikan ini benar-benar orang yang bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya kalau selamat dari syirik aman. Apa hadisnya? Hadis dalam hadis qudsi Rasulullah mengatakan, Ya ibadi, ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, manusia, jika kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dosa sepenuh bumi, pernah curi, pernah zina, pernah khamr, pernah judi, pernah makan riba, dosa semuanya yang besar kecil sepenuh bumi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi itu, engkau datang kepadaku dengan tidak membawa syirik, gak ada satupun dosa syirik, aku maafkan dengan satu ampunan, dengan satu maaf, lenyap semua dosa-dosa itu. Syaratnya tidak syirik. Ustadz, dosa syirik apa cuma itu? Banyak. Nah, ini diantaranya. Ada seorang ulama penulis kitab Tauhid, pembahasan tentang Tauhid. Di situ beliau sebutkan ada sekitar 50 dosa syirik. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Nah, inilah yang kemudian kita harus sampaikan, bahwasanya perbuatan pesimis itu adalah syirik. Syiriknya syirik besar. Kalau seandainya ada yang meyakini, meyakini, ini dalam keyakinannya
bahwa dia takut sial saja, takut celaka, ya, takut rugi, itu syirik. Kalau sudah tertanam di dalam hatinya, dia meyakini betul, itu syirik besar. Kalau hanya sekedar misalnya dia meyakini bahwasanya perbuatan yang dia lakukan itu, misalnya dia dagang, dia bisnis, lalu kadang-kadang penyakit pesimis ini datang kepada dia, takut rugi, takut bangkrut. Nah, kalau seandainya dia masih menghadirkan di dalam hatinya bahwa dia tidak menghadirkan di dalam hatinya ada pengaruh atau ada kendali dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini syirik kecil. Dia menganggap bahwasanya tidak ada sangkut pautnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam usaha itu, ya, maka ini bisa terjerumus minimal dosa syirik. Kalau nggak mau dikatakan ini dosa syirik, lebih parah lagi, ini sudah bisa jatuh pada perbuatan syirik besar. Ustaz, apa bedanya syirik besar sama syirik kecil, Ustaz? Kalau syirik besar itu menghapuskan dosa dari mulai pertama dia, menghapuskan amal-amal soleh dia yang dia lakukan sebelumnya dari awal sampai mungkin saat itu. Kalau dia pernah sholat, dia puasa 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kalau dia berbuat syirik, ini semua akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dosa syirik kecil itu hanya menghapuskan dosa pahalanya saat itu. Itu bedanya syirik besar sama syirik kecil. Syirik besar bisa mengekalkan pelakunya di neraka, dan syirik kecil tidak mengekalkan di dalam neraka. Maka sekali lagi ini harus difahami betul bahwasanya kalau seandainya dia meyakini bahwa tidak ada sangkut pautnya Allah di dalam usaha dia, di dalam pekerjaan dia, maka ini hati-hati. Dan kalau sudah ditambah dengan selalu ada keyakinan atau bisikan rugi, takut rugi, pokoknya ini bahaya nih. Rugi, takut celaka, ini bahaya. Ini sama kayak dulu orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah kafir musyrikin dulu sebelum Rasulullah diutus jadi nabi, kepada orang-orang musyrikin punya keyakinan seperti ini. Jadi mereka itu kalau mau keluar, mau safar, gak mau keluar kalau mereka tidak menerbangkan burung. Jadi dari asal kata tatoyur itu, yaitu menerbangkan. Tatoyur itu menerbangkan burung. Dulu orang jahiliyah kalau dia mau safar, dia terbangkan burung. Kalau burungnya belok kanan, itu safar, itu selamat kata mereka. Kalau belok kiri nggak boleh safar, berani safar celaka. Kalau lurus ke tengah diulang. Pokoknya harus kanan atau kiri. Diterbangkan burungnya lurus ke depan, harus diulang. Itu pas. Kalau sudah belok kanan atau kiri, baru bisa menentukan. Kanan jalan, kiri enggak. Itu orang jahiliyah. Ada enggak kayak gini hari ini? Yang model kayak gini masih ada? Pakai dadu ya. Digoyang, tes, oh safar. Goyang lagi, oh enggak.
Dia meyakini kalau misalnya yang keluar ada dua sisi. Sisi sebelahnya misalnya angka sial itu angka apa? Yang dianggap angka sial. 12, 13. Sama angka terserahlah yang bukan angka sial. Nah, goyang tes 10. Oh, berarti safar. Goyang lagi tes misalnya 13, nggak jadi safar. Ini syirik. Kenapa? Karena ini sudah menggantungkan pada sesuatu itu. Bahaya dan tidaknya sudah diserahkan kepada benda itu. Ini syirik. Mau usaha harus goyang gitu lagi misalnya. Mau dagang, mau apa, harus goyang kayak gitu. Kalau dalam Islam sudah ada. Anda mau usaha, Anda mau berbuat sesuatu, ada apa? Dalam Islam apa? Salat istikharah. Kita diajarkan kepada Nabi mengajarkan kepada kita untuk salat istikharah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pilihan mana yang terbaik. Jadi bukan kepada benda ini. Kalau dalam doa salat istikharah itu kan ada doa, Allahumma in kana hadza khairan li faqdurhu li wa barik li fihi. Ya Allah, kalau seandainya ini baik ya Allah, takdirkan untukku dan berkahilah untukku ya Allah. Wa in kana syarron, ya Allahumma in kana hadza syarron fa'ab'id anni wa ab'idhu anni. Ya Allah, kalau seandainya ini buruk untuk saya, jauhkan aku darinya dan jauhkan dia dariku. Jadi bukan cuma minta ya Allah jauhkan aku darinya, tapi jauhkan dia dariku. Karena bisa jadi kalau kita cuma minta ya Allah jauhkan aku darinya, ini masih ada dari dia yang ganggu kita. Ya. Atau misalnya kita berdoa ya Allah jauhkan dia dariku. Kalau cuman kayak gitu bisa jadi dianya jauh dari kita tapi kita yang ngejar-ngejar, atau kebalikannya. Sama juga kayak mau nikah, ya. Kita mau nikah kan ngasih pilihan begitu. Minta istikharah kepada Allah, mau nikah yang pertama kah atau yang nikah yang kedua, ya. Istikharah dulu. Ini baik apa enggak nih untuk hidup saya, masa depan saya. Sudah istikharah, bismillah, tawakal ala Allah. Nah, nggak boleh goyang-goyang lagi kayak gini. Nah, jadi at-tiyarah, perbuatan takut sial, khawatir sial, ini adalah perbuatan syirik yang dulu biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka dulu meyakini bahwasanya at-tiyaratu fi thalatha. Kebanyakan orang jahiliyah dulu meyakini bahwa kesialan itu selalu muncul karena kendaraan. Ya. Kendaraan bisa menyebabkan mereka sial katanya. Rumah juga menyebabkan mereka sial. Istri juga menyebabkan mereka sial. Jadi kalau menikah sama perempuan ini, kalau dia sudah yakini, oh ini perempuan sial, nggak boleh dinikahi. Sudah kayak gitu duluan. Oh ini nggak nikah. Atau misalnya tempat tinggal, ini sial, nggak boleh tinggal di situ. Kendaraan, ini sial, nggak boleh tinggal di situ, nggak boleh pakai kendaraan itu. Iya. Maka Islam menghapus semuanya itu dengan menggantungkan semua harapan kita kepada Allah, yaitu tawakal. Tawakallah akan menghilangkan semua itu. Ya. Seharusnya seorang muslim ketika dia berusaha itu kan selalu husnudzon kepada Allah, iya kan? Kenapa juga dari awal sudah suudzon, sudah buruk sangka, sudah khawatir, takut? Ini orang yang karena tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda,
Ana inda dhanni abdi bi. Aku akan selalu bersama persangkaan hambaku. Ya. Wa ana ma'ahu haitsu makana. Dan saya akan bersama dia. Wa ana ma'ahu haitsu dzakarani. Saya akan selalu bersama dia apabila dia mengingat saya. Artinya kita kalau ingat Allah, bahwasanya Allah itu maha baik, Allah itu maha menolong hambanya, Allah maha menjaga hambanya, Allah maha menyelamatkan hambanya. Kalau kita yakini seperti itu, maka pasti Allah akan menjaga kita, Allah melindungi kita, Allah akan menyayangi kita. Akan seperti itu, tergantung apa yang kau sangkakan kepada Allah. Allah akan balas sangkaan itu. Maka tidak ada ruginya kita husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada rugi. Nggak ada rugi. Semua kita punya usaha, semua kita punya kerjaan. Coba husnudzon selalu. Ya Rabb, saya mau kayak gini ya Allah. Saya mau buat ini. Mudahkan saya ya Allah. Dan yakin, bismillah, tawakal. Jangan takut sial. Ingat, jangan takut sial. Takut sial itu apa? Syirik. Kalau Anda sudah punya niat, punya rencana untuk berbuat, jangan takut sial, takut rugi, takut celaka. Apalagi sudah jalan. Ya, apalagi sudah berjalan nih. Jangan dihantui kekhawatiran rugi, kekhawatiran kalah, kekhawatiran pokoknya macam-macam lah. Ini nggak boleh. Hilangkan semua itu dengan apa? Ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Baguskan persangkaanmu kepada Allah. Perbaiki. Ini sangat dalam sekali nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana inda dhanni abdi bi. Ini dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda, Allah berfirman, saya bersama persangkaan hambaku. Wa ana ma'ahu haitsu dzakarani. Dan saya bersamanya kapan dia mengingat saya. Bagaimana dia mengingat saya? Sejauh mana? Seyakin apa dia terhadap saya? Kita semakin kuat keyakinan, semakin besar keyakinan, Allah akan balas itu. Al-jaza'u min jinsil amal, kata Rasul. Balasan tergantung dengan usaha kita. Balasan tergantung upaya kita. Nggak ada rugi. Orang mukmin itu dia nggak ada ruginya. Dia setiap melangkah insya Allah baik. Kalau dia berhasil, alhamdulillah. Kalaupun dia rugi, memang rugi tidak sesuai harapan, itu pun baik. Itu pun baik. Gimana bisa Ustaz? Ini nggak sukses Ustaz. Iya. Karena belum tentu yang engkau inginkan suatu kebaikan itu baik bagimu. Belum tentu yang engkau inginkan itu baik bagimu. Antum sudah punya rencana hari ini mau pergi safar. Qadarullah gagal. Gagalnya karena apa? Pesawat penuh. Padahal sudah punya rencana, sudah punya janjian, sudah punya macam-macam di sana. Nggak jadi safar. Mungkin antum marah-marah, antum sakit hati, mungkin antum sedih, bisa jadi nyalahkan orang atau caci maki orang. Itu bisa jadi. Tapi Allah punya cara lain atau Allah punya keinginan lain untuk antum. Ya. Antum pergi ke Tobelo, misalnya ada 2 jalan. Ya. Atau jangan kita bicara di sini, kalau sini kan ini mungkin di Jakarta lah sana.
Jakarta kan macet ya, padat di sana. Antum ke bandara, jalur A kelihatan lancar, jalur B macet. Tapi jalur A ini mutarnya jauh, jalur B cepat tapi macet, ini dekat tapi macet. Pas antum sudah jalan, milih jalan B, qadarullah macet dan stuck, nggak bisa jalan, sampai ketinggalan pesawat. Ketinggalan pesawat. Apa yang antum katakan saat itu? Tinggalan pesawat. Marah-marah, bisa jadi. Nyalain orang, nyalain supir. Semua mungkin antum yang ada di pikiran antum, siapapun yang antum ingat, antum salahkan mereka semua. Yang ada di hadapan antum marahin dia. Kenapa nggak lewat sini tadi? Tadi kan sudah diingatin. Ya, seperti itulah. Antum menginginkan ini baik, tapi belum tentu itu baik. Bisa jadi kalau antum lewat jalan jalur A tadi, walaupun cepat, kalau kecelakaan di situ, antum kan tidak pernah tahu. Dalam pikiran antum ini lancar, tapi apa di situ memang baik? Justru ini memang sudah Allah takdirkan. Makanya kemarin kita sampaikan dalam khutbah, apa yang kita katakan ketika kita misalnya tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ucapan yang diajarkan oleh Rasulullah adalah apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah takdirkan apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau sudah terjadi pada kita, ya, sudah terima seperti itu. Kita mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al, atau kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenang. Tenang sudah ini. Dan kalau kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah, pasti kita akan tenang dan gak akan nyalahkan siapa-siapa, karena antum sudah serahkan kepada Allah. Kecuali kalau antum serahkan tadi urusan antum sama si fulan, pasti antum marah-marahin, kan tadi sudah anak percayakan ke ente, kenapa kayak gini, pasti dimarahin tuh. Tapi kalau dari awal sudah diserahkan kepada Allah, maka tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Tenang hidup ini. Ya, di rumah kita sudah nyuruh istri, kok tadi kenapa istri nggak kayak gini? Nggak usah marah-marah. Semua orang punya keinginan baik, tapi kalau memang tidak terjadi sesuai dengan harapan kita, nggak usah salahkan, apalagi sampai mukul istri, dosa lagi. Ya, sudah tidak puas dengan ketetapan Allah, mukul istri, caci maki istri, dosanya bertumpuk-tumpuk. Caci maki, marahin istri, dosa. Apalagi ditampar, dosa. Loh iya, itu kehidupan kita. Maka kalau kita sadar bahwasanya semua yang berjalan di dalam hidup kita ini, itu tidak pernah lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar, sekecil apapun, semuanya tidak keluar dari apa yang Allah kehendaki. Kita cuma bisa berencana, kita cuma bisa berusaha. Maka perbaiki persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baguskan saja, gak rugi, dapat pahala. Dan justru ketika kita baguskan dzon kita, persangkaan kita kepada Allah, nanti Allah kasih yang lebih baik. Allah balas dengan yang lebih baik, karena al-hasanatu, kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang lain. Kebaikan akan melahirkan kebaikan yang lain. Al-jazaul ihsan illa al-ihsan. Balasan kebaikan pasti kebaikan lagi.
Wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingat aku di dalam diriku, di dalam dirinya, aku akan mengingat dia, dzakartuhu fi nafsi. Aku akan mengingat dia juga. Jadi Allah ingat kita karena kita ingat dia. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Dan kalau dia mengingat aku di keramaian, maka aku lebih dari itu. Siapapun yang mengingat aku, pasti aku akan ingat dia. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Kalau dia mendekatkan diri kepadaku dengan 1 jengkal, aku mendekatkan diri kepadanya dengan 1 hasta. Saya mendekat kepadanya dengan sehasta. Kalau dia mendekat kepadaku dengan sejengkal, saya lebih banyak dari itu. Artinya balasan selalu paling banyak dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita ini kemahamurahan Allah. Kita bikin sedikit tapi Allah kasih banyak. Itu kemahamurahan Allah, itu kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala, itu kemahakasih sayangnya Allah. Ya. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau dia mendekat kepadaku 1 hasta, maka aku akan mendekat kepadanya 1 depah. Wa in atani yamshi ataituhu harwala. Dan kalau dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Nah, ini artinya bahwasanya apa yang kita lakukan, sekecil apapun selama itu dia kebaikan, maka Allah akan balas dengan banyak pahala berlipat ganda, dan karunia Allah akan lebih banyak lagi. Seperti yang dikatakan ini, kita sedikit, dia Allah lebih banyak lagi, karena Allah Maha Kaya dan tidak akan kurang apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun yang kita minta, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, jin dan manusia semua minta, nggak akan pernah berkurang apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita husnudzon kepada Allah, kita sudah berusaha minta kepada Allah apa yang kita inginkan, maka niscaya Allah akan kasih kepada kita apa yang kita minta, insya Allah, bahkan lebih banyak dari itu, karena Allah Maha Kaya. Cuman mungkin kita yang belum terlalu yakin kepada Allah, ya, belum yakin akan karunia Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semua kita belajar, semua kita berusaha untuk menjadi orang yang percaya, yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang mau menuju kepadanya. Sebagai kesimpulan penutupnya, saya ingatkan kembali bahwasanya pesimis adalah merupakan perbuatan syirik. Kita balas, kita lawan pesimis itu dengan selalu bertawakal kepada Allah, gantungkan semua harapan kita kepada Allah. Ingat, burung yang Allah ciptakan tidak punya akal, tidak punya kehendak, tidak punya pilihan yang lain. Dia dibawa kuasa Allah, dia berjalan keluar terbang kemanapun itu adalah dengan perintah Allah. Tapi kenapa dia setiap hari ada makanannya? Karena memang Allah yang ngasih, Allah yang berikan. Ini manusia. Rasulullah justru mengajarkan kepada kita, kalau mau bertawakal coba kayak burung. Burung itu berusaha saja, dia berbuat, dia nggak takut apa-apa, nggak ada khawatir dia. Sama kayak burung tuh. Rasulullah bilang apa? Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulikum la razaqakumullahu kama yarzuqut tayr tartagdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan rizki kepada kalian yang tidak ada batasnya. Sebagaimana burung, dia itu keluar di pagi hari dengan keadaan perut kosong, pulang sudah kenyang. Dia nggak takut, dia berusaha saja. Urusan rizki itu Allah yang atur, tapi kita
tugasnya adalah ikhtiar, berusaha. Tidak mesti ketika antum kerja di situ harus dapat ini. Enggak, itu bukan kuasa manusia untuk menentukan rezeki kita. Kita cuma disuruh berusaha. Banyak atau sedikit itu yang tentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah bahwa rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut untuk rugi, susah, celaka dan yang lainnya, karena itu adalah perbuatan syirik. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.